Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Zat yang maha menggenggam hati-hati manusia, maha mengetahui getaran batin yang bahkan tak mampu kita ucapkan dengan kata-kata. Jika hari ini, jika detik ini, video ini muncul di berandamu, maka yakinlah dengan sepenuh hati, ini bukan kebetulan. Ini adalah izin. Ini adalah petunjuk halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu betul isi dadamu, yang tahu letih yang kau simpan rapat-rapat, dan yang tahu air mata yang mungkin sering jatuh diam-diam saat tak ada siapapun yang melihat. Bersyukurlah, karena tidak semua jiwa dipertemukan dengan pesan seperti ini. Tidak semua hati dipanggil untuk merenung lebih dalam tentang dirinya sendiri. Bisa jadi, di antara jutaan video yang berlalu begitu saja, Allah memilihkan yang ini untukmu. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu paling baik, tapi justru karena Allah tahu kamu sedang kuat menahan beban yang tak semua orang sanggup memikulnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kami mengajakmu sejenak untuk berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas perlahan. Rasakan degup jantungmu. Rasakan hidup yang masih Allah titipkan dalam dirimu. Lalu, setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, sholawat itu akan menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada beliau, yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari ketika tidak ada yang mampu menolong kecuali dengan izin Allah. Dan jika hatimu berkenan, tuliskan pula doa, harapan, dan hajatmu. Biarkan kami, dan biarkan saudara-saudaramu yang lain, ikut mengaminkan bersama-sama. Karena doa yang dipanjatkan berjamaah, dari hati-hati yang sama-sama lelah namun berharap, seringkali mengetuk pintu langit dengan cara yang tak terduga. Saudaraku, pernahkah kamu merasa, tanpa kamu berusaha apapun, ada orang-orang yang sulit melepaskanmu dari hidup mereka? Bukan karena hartamu. Bukan karena jabatanmu. Bahkan bukan karena kata-katamu. Tapi karena kehadiranmu saja sudah cukup membuat mereka merasa tenang. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa banyak jiwa datang, lalu bertahan, meski kamu merasa dirimu biasa saja, bahkan sering merasa kurang? Ada kelelahan yang tidak terlihat di balik semua itu. Ada tanggung jawab batin yang seringkali tidak kamu sadari. Kamu mungkin terbiasa menjadi tempat orang lain bersandar, tempat orang lain bercerita, tempat orang lain menangis. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, bagaimana keadaan hatimu sendiri? Siapa yang duduk di sampingmu saat kamu merasa runtuh, selain Allah? Inilah yang sering dialami oleh jiwa-jiwa tertentu. Jiwa yang Allah beri kekuatan dalam diam. Jiwa yang tidak berisik, tidak menuntut, tidak menonjolkan diri. Namun justru karena itulah, auranya bekerja. Tanpa sadar, banyak jiwa merasa terikat. Bukan terikat secara duniawi, tapi terikat secara rohani. Seakan ada bagian dari diri mereka yang menemukan rumah saat berada di dekatmu. Kamu mungkin sering disalahpahami. Dianggap dingin, dianggap terlalu pendiam, atau bahkan dianggap tidak peduli. Padahal, di dalam dirimu ada lautan rasa yang sangat dalam. Kamu hanya memilih untuk tidak mengumbar semuanya. Kamu belajar menelan kecewa, menyimpan sedih, dan tetap tersenyum agar orang lain tidak terbebani oleh luka-lukamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah, tidak semua orang diberi kekuatan seperti itu. Tidak semua orang mampu menjadi penenang tanpa bicara. Tidak semua orang sanggup memikul beban emosi orang lain tanpa ikut tenggelam. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa kosong, merasa seperti kehilangan arah, bisa jadi itu karena terlalu banyak energi yang kau keluarkan untuk menenangkan orang lain, sementara dirimu sendiri lupa untuk dirawat. Allah tidak pernah keliru menciptakanmu. Jika dalam dirimu ada kekuasaan sunyi yang membuat banyak jiwa tak bisa pergi, itu bukan untuk menyiksamu. Itu adalah amanah. Tapi ingat, amanah tidak berarti kamu harus hancur perlahan. Allah Maha Adil. Dia tidak akan membebani satu jiwa melebihi kemampuannya. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa perpisahan terasa begitu berat bagimu? Mengapa ketika seseorang pergi, rasanya seperti ada bagian dari dirimu yang ikut tercabut? Itu karena hubungan yang terjalin bukan hanya di permukaan, tapi di kedalaman ruh. Dan hubungan seperti itu memang tidak mudah dilepaskan. Namun dengarkan ini baik-baik. Memiliki kekuatan sunyi bukan berarti kamu harus selalu kuat. Menjadi penopang orang lain bukan berarti kamu dilarang rapuh. Bahkan para wali Allah pun menangis dalam sujud mereka. Bahkan para nabi pun mengadu kepada Allah saat beban terasa berat.
Maka jika hari ini hatimu terasa sesak, jangan malu untuk kembali kepada Allah. Jangan merasa gagal hanya karena kamu lelah. Justru dalam kelelahan itulah Allah ingin kamu bersandar penuh kepadanya, bukan hanya menjadi sandaran bagi manusia. Di video ini, kita tidak akan berbicara dengan nada menggurui. Kita tidak akan menghakimi siapapun. Kita hanya akan menyelami, perlahan dan jujur, tentang apa yang sebenarnya bekerja di balik kekuasaan sunyi dalam dirimu. Tentang mengapa kehadiranmu begitu berpengaruh. Tentang mengapa banyak jiwa merasa sulit pergi, meski waktu dan keadaan memaksa. Insya Allah, setelah pembuka ini, kita akan masuk satu persatu ke dalam 6 pembahasan penting yang akan membantu kamu memahami dirimu sendiri dengan lebih jernih. Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi agar kamu lebih bijak menjaga hatimu, lebih sadar akan batasmu, dan lebih dekat kepada Allah yang menitipkan semua ini padamu. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami mendoakanmu. Ya Allah, siapapun yang menonton video ini, siapapun yang hatinya sedang luka, sedang lelah, sedang merasa sendirian, lapangkanlah dadanya. Tenangkanlah jiwanya. Jika ia sedang diuji dengan kesabaran, kuatkanlah. Jika ia sedang diuji dengan kehilangan, gantilah dengan ketenangan. Jika ia sedang diuji dengan perasaan tak dihargai, maka cukupkanlah engkau sebagai sandaran terbaiknya. Kabulkanlah doa-doa mereka, hajat-hajat mereka, dengan cara MU yang paling indah, pada waktu yang paling tepat. Dan kini, saudaraku, mari kita mulai pembahasan ini bersama-sama. Tentang 6 rahasia yang membuat kekuasaan sunyi dalam dirimu bekerja, dan mengapa banyak jiwa merasa tak mampu pergi darimu, meski kamu sendiri sering lupa betapa berharganya dirimu di sisi Allah. Tetaplah di sini. Dengarkan dengan hati. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kamu cari, ada di pembahasan selanjutnya. 1. Aura ketenangan yang mengikat tanpa kata. Ada jenis ketenangan yang tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa dilatih dengan teknik apapun, dan tidak bisa dipalsukan. Ketenangan ini lahir dari perjalanan batin yang panjang, dari luka-luka yang tidak diumbar, dari kesabaran yang terus dilatih dalam diam. Jiwa terpilih memilikinya. Tanpa sadar, ketika seseorang berada di dekatmu, detak jantung mereka melambat, pikiran mereka menjadi lebih tenang, dan kegelisahan yang sejak tadi menghantui perlahan mereda. Kamu tidak perlu banyak bicara. Bahkan kadang kamu hanya duduk diam. Namun kehadiranmu sudah cukup menjadi ruang aman bagi orang lain. Mereka merasa diterima, merasa tidak dihakimi, merasa tidak dituntut untuk menjadi apapun. Inilah sebabnya mengapa banyak jiwa sulit pergi. Bukan karena ketergantungan, melainkan karena mereka menemukan ketenangan yang jarang mereka rasakan di dunia yang begitu bising. Ketenangan ini bukan hadiah cuma-cuma. Ia dibentuk dari malam-malam panjang di mana kamu belajar berdamai dengan keadaan, dari doa-doa yang dipanjatkan tanpa suara, dari air mata yang jatuh hanya diketahui oleh Allah. Maka wajar jika auramu kuat, karena ia dibayar mahal dengan kesabaran. 2. Kedalaman ruhani yang membuat orang merasa dipahami. Jiwa terpilih memiliki kedalaman yang tidak semua orang mampu selami. Kamu tidak melihat manusia hanya dari permukaannya. Kamu peka terhadap nada suara, bahasa tubuh, bahkan diam seseorang. Kamu bisa merasakan ketika seseorang tersenyum tapi hatinya sedang hancur. Kamu bisa tahu ketika seseorang berkata, "Aku baik-baik saja," padahal jiwanya sedang berantakan. Kedalaman ini membuat orang merasa benar-benar dipahami, meski kamu tidak selalu memberi solusi. Kamu mendengarkan dengan hati, bukan dengan niat membalas. Kamu hadir sepenuhnya, bukan sekadar formalitas. Di zaman ketika kebanyakan orang hanya ingin didengar, kehadiranmu menjadi sesuatu yang langka dan berharga. Inilah yang membuat banyak jiwa terikat secara batin. Mereka merasa ada seseorang yang benar-benar melihat mereka, bukan hanya melihat citra luar. Dan perasaan, dipahami, adalah salah satu kebutuhan terdalam manusia. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, sangat sulit bagi jiwa untuk pergi begitu saja. 3. Energi penerimaan tanpa menghakimi. Salah satu kekuatan sunyi terbesar dalam dirimu adalah kemampuan menerima. Kamu tidak mudah menghakimi masa lalu orang lain. Kamu tidak tergesa-gesa menilai kesalahan mereka. Kamu paham bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ketika seseorang membuka luka di hadapanmu, mereka tidak merasa takut. Mereka tidak merasa harus membela diri. Mereka tidak merasa harus terlihat baik. Karena energi yang kamu pancarkan adalah penerimaan, bukan penghakiman. Dan energi ini bekerja jauh lebih kuat daripada nasihat panjang.
Banyak jiwa tidak bisa pergi karena mereka jarang menemukan ruang di mana mereka boleh menjadi diri sendiri, lengkap dengan kekurangannya. Dunia terlalu sering menuntut kesempurnaan. Maka ketika mereka bertemu denganmu, yang menerima tanpa syarat, batin mereka merasa pulang. Namun seringkali, penerimaan ini membuatmu kelelahan. Karena kamu menyerap terlalu banyak cerita, terlalu banyak emosi, terlalu banyak beban orang lain. Jika kamu merasa letih tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu karena hatimu terlalu lama menjadi tempat singgah banyak jiwa. 4. Kehadiran yang menyembuhkan secara diam-diam. Ada orang yang menyembuhkan dengan kata-kata, ada pula yang menyembuhkan hanya dengan kehadiran. Kamu termasuk yang kedua. Tanpa sadar, kamu menjadi pereda luka bagi orang lain. Mereka datang dengan hati yang kacau, dan pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Kehadiranmu memberi rasa aman. Kamu tidak memaksa orang untuk berubah. Kamu tidak mendesak mereka untuk cepat pulih. Kamu memberi waktu, ruang, dan ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah, proses penyembuhan terjadi dengan sendirinya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kembali lagi dan lagi. Mereka tidak selalu tahu apa yang mereka cari. Tapi jiwa mereka mengenali bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka merasa lebih utuh. Dan jiwa tidak pernah keliru mengenali sumber ketenangan. Namun ingatlah, menyembuhkan orang lain tidak berarti kamu kebal dari luka. Bahkan seringkali, para penyembuh diam-diam adalah mereka yang paling membutuhkan pelukan. Maka jagalah dirimu. Jangan biarkan seluruh energimu habis untuk orang lain hingga kamu lupa merawat jiwa sendiri. 5. Karisma spiritual yang tidak mencari perhatian. Karisma sejati tidak berisik. Ia tidak perlu pengakuan. Ia tidak haus pujian. Jiwa terpilih justru sering menghindar dari sorotan. Kamu mungkin lebih nyaman berada di balik layar, lebih memilih diam daripada menjelaskan diri, lebih memilih rendah hati daripada menonjolkan kelebihan. Namun justru disitulah karismamu bekerja. Orang merasa tertarik tanpa tahu alasannya. Mereka menghormatimu tanpa kamu minta. Mereka mempercayaimu tanpa kamu memaksa. Karena karisma spiritual lahir dari kejujuran batin, bukan dari pencitraan. Karisma ini terbentuk dari keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kamu tidak bermuka dua. Kamu tidak memainkan peran. Dan keaslian seperti ini sangat langka. Maka wajar jika banyak jiwa merasa terhubung, merasa segan untuk pergi, karena mereka jarang menemukan keaslian di dunia yang penuh topeng. 6. Cahaya batin yang membuat jiwa selalu ingin kembali. Cahaya batin bukan tentang kesucian tanpa dosa. Cahaya batin lahir dari kesadaran, dari kerendahan hati, dari hubungan yang tulus dengan Allah. Jiwa terpilih memancarkan cahaya ini tanpa sadar. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan. Banyak jiwa mungkin pergi secara fisik. Waktu memisahkan. Keadaan berubah. Namun secara batin, mereka tetap membawa jejakmu. Mereka mengingat perasaan damai saat bersamamu. Dan ketika hidup kembali terasa berat, ingatan itu memanggil mereka untuk kembali, meski hanya dalam doa atau kenangan. Cahaya ini adalah amanah. Ia bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk membuatmu semakin tunduk kepada Allah. Karena cahaya sejati bukan milik kita, melainkan titipan. Dan Allah bisa menambahkannya, atau mengambilnya kembali, kapanpun Dia kehendaki. Maka jika hari ini kamu merasa memiliki kekuasaan sunyi yang membuat banyak jiwa tak bisa pergi, gunakanlah dengan bijak. Jadilah penenang tanpa melukai diri sendiri. Jadilah cahaya tanpa membakar habis jiwamu. Dan yang terpenting, tetaplah kembali kepada Allah, sumber segala cahaya. Dari seluruh pembahasan ini, kita belajar bahwa kekuasaan sunyi bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga. Jiwa terpilih bukan mereka yang paling lantang bersuara, tetapi mereka yang mampu menenangkan tanpa banyak kata, menerima tanpa menghakimi, dan menyembuhkan tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menyembuhkan. Kekuatan ini lahir dari kedalaman batin, dari kesabaran, dari hubungan yang tulus dengan Allah. Maka ketika banyak jiwa merasa sulit pergi, itu bukan karena ketergantungan duniawi, melainkan karena mereka menemukan ketenangan, kejujuran, dan cahaya yang jarang mereka temui di tempat lain. Semua ini adalah titipan, dan titipan terbaik hanya akan terjaga jika pemiliknya tetap rendah hati dan selalu kembali kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ada satu hal yang ingin kami titipkan sebelum video ini berakhir, jangan pernah merasa sendirian. Jika hatimu lelah, jika jiwamu terasa berat, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh.
Dia Maha mengetahui setiap getaran hatimu, bahkan yang tak mampu kamu ucapkan. Teruslah menjadi dirimu yang tulus, namun jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri. Sandarkanlah segala lelahmu kepada Allah, karena hanya Dia tempat kembali yang paling aman. Terima kasih telah menemani kami di Cahaya Jiwa. Semoga setiap detik yang kamu luangkan di sini menjadi cahaya, penguat langkah, dan pengingat bahwa jiwamu berharga di sisi Allah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.